Halo semuanya, kami dari kelas D dari S1 Sistem Informasi akan mempresentasikan mengenai perbandingan jurnal keamanan IoT. Sebelum kita mulai, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agnes Kurnia Gula dengan NIM akhir 012. Saya Setna Cinta Nugraini dengan NIM akhir 016. Saya Jovan Fiantendra dengan NIM akhir 041. Saya Zangazaro dengan NIM akhir 042. Nah, ini berikut adalah topik pembahasan hari ini, yaitu pertama pembahasan penelitian, kedua hasil penelitian, tiga kelebihan jurnal, dan terakhir kekurangan jurnal. Jurnal yang pertama yaitu Advanced Encryption Standard atau AES 128 bit untuk keamanan data Internet of Things IoT tanaman hidroponik. Dengan penulis Roya Rafida dan Heru Agus Santoso, tahun terbitnya 2020, bulan 12 tanggal 26, dan ini link jurnalnya. Jurnal ini membahas mengenai implementasi AES pada sistem hidroponik untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Data yang tersimpan dalam sistem atau database akan tetap aman, dan algoritma AES telah terbukti efektif dalam menyediakan lapisan keamanan tambahan, menjadikannya pilihan yang baik untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data dalam konteks sistem hidroponik. Ini juga mencerminkan pentingnya keamanan data dalam teknologi terkini, terutama ketika melibatkan informasi yang sangat sensitif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi algoritma Advanced Encryption Standard pada sistem hidroponik mampu memberikan keamanan data yang baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh data uji coba menghasilkan nilai AE di atas 50%, yang menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada pesan selama proses enkripsi dilakukan. Namun, terdapat hasil yang kurang maksimal, yaitu nilai entropi yang belum sempurna, masih berkisar pada angka 6,1 sampai 6,4. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan nilai pengujian yang lebih optimal dengan menggunakan algoritma simetris atau asimetris lain, serta dengan jumlah data yang lebih banyak dan pengukuran hasil dalam rentang waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihannya yaitu hasil eksperimen menyajikan hasil eksperimen dan analisis termasuk evaluasi plain text dan cheaper text, avalanche effect atau AE, entropi, dan nilai bit error ratio atau BER. Yang kedua ada relevansi dengan IoT, membahas pentingnya penerapan keamanan sistem dalam aplikasi IoT, khususnya dalam konteks tanaman hidroponik. Kekurangan dari jurnal ini adalah kurangnya perbandingan, tidak memberikan perbandingan komprehensif dengan algoritma enskripsi lainnya yang bisa memberikan pemahaman lebih baik tentang kelebihan dan kekurangan AES dibandingkan dengan algoritma lain. Yang kedua, diskusi terbatas tentang kerentanan bisa mencakup diskusi yang lebih luas tentang potensi kerentanan atau keterbatasan implementasi AES dalam sistem hidroponik. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Perancangan Sistem Keamanan dan Sistem Smart Home dengan menggunakan microcontroller Arduino Uno berbasis IoT. Dengan penulis Junda Lazuardi Komara dan Munawaroh. Tahun terbitnya 2023, bulan 8, tanggal 1, dan berikut link jurnalnya. Jurnal ini membahas mengenai pengujian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana alat bekerja dan tingkat keberhasilannya sesuai dengan spesifikasi. Hasil uji coba membuka kunci pintu menggunakan aplikasi Blink, menunjukkan bahwa koneksi antar muka aplikasi Blink dengan
mikrokontroler berjalan dengan baik, tombol untuk membuka kunci berfungsi dengan baik, dan sistem berjalan dengan baik. Aplikasi Blink dapat bekerja dengan menghubungkan perangkat mikrokontroler seperti Node MCU ESP8266 dengan aplikasi Blink melalui koneksi Wi-Fi. Menghubungkan perangkat mikrokontroler dengan Wi-Fi dan pengguna dapat mengontrol perangkat melalui tampilan antarmuka aplikasi Blink. Dalam penelitian ini, sistem keamanan rumah dirancang dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Uno berbasis IoT. Hasil penelitiannya yaitu berhasilnya merancang dan mengimplementasikan sistem keamanan pintu otomatis menggunakan mikrokontroler Arduino Uno berbasis IoT. Sistem ini dapat dikendalikan melalui aplikasi Blink pada smartphone pengguna. Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik dan dapat membuka kunci pintu secara efektif. Penelitian ini juga memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut, seperti penambahan baterai sebagai tenaga cadangan dan pengguna website dan database untuk menyimpan data secara keseluruhan. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini adalah kelebihannya menggunakan aplikasi Blink sebagai antarmuka pengguna untuk mengontrol sistem keamanan rumah. Aplikasi Blink memiliki fitur yang user-friendly dan dapat diakses melalui smartphone, sehingga memudahkan pengguna dalam mengontrol dan memantau keamanan rumah. Yang kedua, memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut, seperti penambahan baterai sebagai tenaga cadangan dan penggunaan website dan database untuk menyimpan data secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran penulis terhadap potensi pengembangan dan peningkatan sistem yang telah dirancang. Selanjutnya, ada kekurangan dari jurnal, yaitu jurnal ini tidak memberikan informasi yang cukup detail mengenai metode penelitian yang digunakan, seperti proses pengujian dan analisis data yang dilakukan. Informasi ini dapat membantu pembaca untuk memahami lebih lanjut tentang validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Yang kedua, jurnal ini tidak menyajikan hasil pengujian secara kuantitatif, seperti data statistik atau perbandingan performa dengan sistem keamanan lainnya. Hal ini dapat membatasi pemahaman pembaca tentang efektivitas dan keunggulan sistem yang telah dirancang. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu berjudul Keamanan IoT dengan Deep Learning dan Teknologi Big Data yang ditulis oleh Jen Munawar dan Novianti Indah Putri. Tahun terbitnya yaitu 2020, bulan Desember tanggal 2. Berikut linknya. Selanjutnya, pada penelitian ini pembahasannya yaitu meliputi analisis keamanan IoT yang komprehensif dengan fokus pada penggunaan deep learning dan teknologi big data. Penelitian ini juga membahas keterbatasan penelitian yang sebelumnya dalam mengatasi keamanan IoT dan kurangnya diskusi tentang teknologi big data. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan 4 algoritma pembelajaran mesin dan menyoroti kepopuleran deep learning dalam berbagai aplikasi AI. Pembahasan ini juga mencakup pengertian dan karakteristik teknologi big data serta perannya dalam pemrosesan data yang efisien. Kemudian penelitian ini juga membahas keamanan IoT dan upaya untuk menggabungkan deep learning dan teknologi big data dalam konteks keamanan IoT. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini yaitu memberikan pemahaman tentang tantangan keamanan yang dihadapi oleh Internet of Things atau IoT dan mengusulkan penggunaan teknologi deep learning dan big data untuk meningkatkan keamanan IoT. Di jurnal ini juga mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang ada dan memberikan rekomendasi untuk penelitian masa depan di bidang ini. Ya, hasil dari jurnal ini yaitu pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keamanan IoT dan potensi penggunaan teknologi deep learning dan big data untuk melindungi perangkat IoT dari sarana. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Kelebihan yang pertama yaitu penelitian ini menggabungkan konsep deep learning
dan teknologi Big Data dalam konteks keamanan IoT, yang merupakan pendekatan yang inovatif dan relevan dalam mengatasi tantangan keamanan yang kompleks di era IoT. Yang kedua yaitu penelitian ini melakukan analisis komprehensif terhadap keamanan IoT dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti deteksi intrusi, analisis tren, dan aplikasi AI. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih holistik tetap tentang keamanan IoT dan memberikan kontribusi pada penelitian terkait. Kemudian kelebihan yang ketiganya yaitu penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan arah masa depan dalam penggunaan deep learning dan teknologi big data untuk keamanan IoT. Hal ini memberikan paduan bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan solusi yang lebih baik dalam menghadapi ancaman dari keamanan di era IoT. Di sini juga ada beberapa kekurangan dari jurnal ini, yaitu kurangnya analisis mendalam tentang implementasi praktis dari penggunaan teknologi deep learning dan big data dalam meningkatkan keamanan IoT, di mana di jurnal ini lebih fokus pada konsep dan potensi teknologi tersebut, namun tidak memberikan contoh konkret atau studi kasus yang menggambarkan bagaimana teknologi ini dapat diterapkan secara efektif dalam lingkungan IoT yang nyata. Oleh karena itu, jurnal ini dapat ditingkatkan dengan penelitian lebih lanjut yang melibatkan implementasi dan evaluasi praktis dari solusi yang diusulkan. Selanjutnya adalah jurnal keempat yang memiliki judul Analisis Keamanan Jaringan Hardware Trojan pada IoT, yang ditulis oleh Dwi Suryono dan Dian W. Chandra, yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2022. Berikut ada linknya. Nah, sekarang adalah pembahasan. Penelitian ini membahas keamanan jaringan Trojan hardware pada Internet of Things dan menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menekankan bahwa perangkat IoT harus didukung oleh keamanan perangkat keras yang kuat untuk melindungi privasi dan data. Penelitian ini juga mencermati berbagai bidang di mana IoT berkembang sambil menyoroti kebutuhan dan akan penelitian lebih lanjut di Indonesia untuk mengejar kemajuan dalam pengembangan IoT. Tantangan dan masalah terkait keamanan IoT seperti serangan pada RFID, jaringan komunikasi, dan privasi data juga dibahas. Kesimpulan utama adalah bahwa sistem keamanan jaringan dan perangkat keras sangat penting untuk menghadapi ancaman Trojan hardware dan melindungi jaringan di IoT. Penggunaan analisis side channel dianjurkan sebagai langkah keamanan efektif, terutama dalam melindungi integritas, kerahasiaan, dan autentikasi sistem dan data. Kemudian hasil penelitian. Penelitian ini mendiskusikan hardware Trojan di IoT dan memberitahu seberapa serius ancaman hardware Trojan terhadap keamanan perangkat IoT, termasuk pada label RFID, jaringan komunikasi, dan privasi data. Analisis side channel adalah langkah keamanan yang efektif dalam menangani ancaman ini. Hardware Trojan dapat mengganggu fungsionalitas dan keamanan perangkat IoT secara internal dan eksternal. Sifat terdistribusi desain IC, ketergantungan pada IP inti pihak ketiga, dan kesulitan mendeteksi sirkuit kecil dalam sistem semakin mempersulit masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan usaha memperkuat keamanan perangkat keras IoT untuk melindungi dari intrusi, pelanggaran privasi data, dan akses yang tidak sah. Kemudian ada kelebihan. Kelebihannya itu pertama, penelitian ini memberikan pemahaman tentang serangan hardware Trojan pada keamanan IoT. Kedua, penelitian ini menjelaskan pentingnya membangun fondasi keamanan perangkat keras yang kuat untuk melindungi perangkat IoT. Ketiga, penelitian ini menyoroti penggunaan side channel analysis sebagai lapisan keamanan tambahan untuk kriptografi kunci dalam sistem IoT. Keempat, penelitian ini menekankan perlunya implementasi sistem keamanan jaringan untuk melindungi dari ancaman hardware Trojan dalam lingkungan IoT. Yang terakhir, penelitian ini menyajikan tantangan dan risiko yang terkait dengan keamanan IoT, termasuk akses tidak sah ke data, serangan terhadap sistem, dan ancaman terhadap keselamatan pengguna. Nah, yang terakhir kekurangannya. Pertama itu, penelitian ini tidak memberikan informasi tentang temuan atau metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel tersebut. Kemudian, penelitian ini tidak memberikan contoh konkret atau studi kasus yang mendukung analisis keamanan jaringan hardware Trojan pada IoT.
Dan yang terakhir, penelitian ini tidak memberikan informasi tentang langkah-langkah spesifik yang dapat diambil untuk mencegah dan mengatasi serangan hardware Trojan pada IoT. Kemudian jurnal yang kelima dengan judul Jurnal Tinjauan Ancaman dan Solusi Keamanan pada Teknologi Internet of Things. Penulisnya ada Warsun Najib, Selo Sulistyo, dan Widiaman dengan tahun terbit 2022, bulan 11, tanggal 4. Berikut adalah link jurnalnya. Pembahasan dalam jurnal ini adalah pentingnya dan membahas tentang pentingnya dan resiko yang terkait dengan penggunaan teknologi IoT. Potensi yang dimaksud bertujuan untuk membahayakan privasi pengguna dan keamanan sistem. Salah satunya adalah jamming. Jamming dapat mentransfer data dan kinerja sistem tanpa persetujuan pengguna. Hal ini dapat dilakukan jamming secara berkelanjutan atau intermittent, suntikan, manipulasi, atau serangan replay. Studi ini juga membahas tentang pengembangan kendaraan dan bangunan cerdas yang dapat mengontrol perangkat dari jarak jauh, mengakses informasi, dan meningkatkan kemampuan pengguna. Bangunan pintar juga dapat memberikan manajemen energi yang efisien, penghematan air, dan kontrol cahaya berdasarkan preferensi pengguna, dan memantau suhu rumah melalui internet. Dalam perawatan kesehatan, penelitian ini juga menyoroti penggunaan IoT untuk perawatan medis pribadi, sistem otomatis rumah, dan manajemen data pasien. Hasil penelitian yang didapat dari jurnal tersebut menemukan bahwa peningkatan teknologi Internet of Things menyebabkan ancaman yang lebih kompleks terhadap keamanan dan privasi pengguna. Sebagai akibatnya, komunitas akademisi, peneliti, dan pihak industri harus memberikan perhatian dan solusi karena ancaman-ancaman tersebut belum teridentifikasi pada domain IoT. Jurnal tersebut juga memberikan gambaran umum serangan pada sistem IoT, jenis serangan yang sudah dapat diatasi, dan jenis serangan yang masih membutuhkan penelitian tambahan. Selain itu, diskusi tentang solusi keamanan dengan memberikan informasi penting tentang kemajuan dan penerapan teknologi IoT di berbagai sektor. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Kelebihannya yaitu pembahasannya yang komprehensif mengenai ancaman keamanan dan serangan terhadap privasi dan keamanan peranti-peranti IoT. Jurnal tersebut membahas berbagai jenis serangan yang dapat terjadi pada peranti IoT, seperti serangan jamming, penyisipan, manipulasi, dan serangan replikasi. Selain itu, jurnal tersebut juga membahas solusi keamanan yang dapat digunakan untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Kekurangan dari jurnal ini adalah tidak disediakannya link atau hasil penelitian yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Hal ini dapat menjadi kendala bagi pembaca yang ingin mengakses sumber asli dan mempelajari lebih lanjut tentang penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dari perbandingan jurnal ini adalah membahas tentang keamanan pada IoT. Jurnal-jurnal tersebut mengulas berbagai solusi dan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan pada sistem IoT. Meskipun setiap jurnal memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, secara keseluruhan mereka memberi pemahaman yang lebih baik tentang ancaman keamanan pada IoT, solusi yang dapat digunakan. Namun, beberapa jurnal kurang memberikan informasi lebih rinci atau contoh yang konkret yang mendukung analisis keamanan sistem pada IoT. Sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan dan terima kasih sudah menonton.